Selamat pagi saudara. Hari ini bersama saya Pengalaman Semamora dalam acara Hitam Putih Kok Jalan-Jalan. Tanpa kita sadari, perubahan zaman itu sudah kita rasakan. Perubahan zaman itu terjadi karena perkembangan IT yang sangat pesat. Perubahan itu sangat berdampak terhadap pola pikir masyarakat, khususnya pendidikan. Pendidikan itu harus berubah dan harus tanggap dengan perubahan. Bagaimana pendidikan kita di Kota Medan ini? Apakah sudah tanggap dengan perubahan itu? Ikuti saya dalam program Hitam Putih Kok Jalan-Jalan. Selamat pagi Pak Andre. Pemirsa, hari ini kita sudah bersama dengan Pak Andre, salah seorang pengajar dari Santo Yosef ya. Kita akan berbincang kepada Pak Andre bagaimana persiapan mereka mengenai cara belajar di sekolahnya yang berhubungan dengan perubahan zaman. Pak Andre, kita kan sudah tahu bahwa cara tradisional dalam mengajar itu masih banyak dilakukan di kota kita ya, Kota Medan ya. Baik, terus saya mau bertanya dulu kepada Pak Andre, apakah di sekolah Bapak masih digunakan cara tradisional itu dengan pemberian materi dari depan, kemudian PR yang banyak? Apakah di sana sudah digunakan juga IT dalam proses belajar mengajar? Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya, jujur sekolah kita masih menggunakan mode tradisional. Nah, tapi akibat COVID-19 ini tadi, mau tak mau sekolah kita harus bergerak ke lebih lagi. Jadi dalam penggunaan IT, ya sekolah kita sudah menggunakan, beberapa guru sudah mampu membuat video pembelajaran yang sebetulnya itu adalah video pembelajaran, bukan seperti video pembelajaran yang kita lihat selama ini yang gurunya hanya memberi satu arah, tapi kita coba membuat video pembelajaran itu yang lebih dia kepada seperti modul, sehingga tanpa bimbingan dari guru, murid itu bisa mengerti apa yang dipelajarinya. Nah, kalau mengenai IT itu tadi, ya guru-guru kita udah banyak yang di atas 40, sehingga memang agak, bagaimana dikatakan, agak kesulitan guru-guru kita untuk membuat seperti sebetulnya kelas modern, kelas online gitu. Jadi hanya beberapa. Yang benar, kita masih sudah menggunakan aplikasi Zoom, aplikasi Google memang waktu pembelajaran jarak jauh kemarin, tapi belum seperti yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita masih terpatok selalu kepada buku. Jadi bisa dikatakan perbedaan kelas yang dulunya di ruang kelas ini dipindahkan ke layar handphone atau laptop, hanya seperti itu. Tapi belakangan ini kami coba lagi melakukan perubahan bagaimana sebetulnya kelas yang diharapkan saat ini yang dengan sistem modern menggunakan IT. Itu yang terjadi. Terima kasih Pak Andre ya. Baik pemirsa, begitulah Pak Andre berbicara mengenai cara belajar mereka di sekolah. Saat ini kita akan menjumpai Suster Dianti di Antonius 1 Medan. Terima kasih Pak. Suster. Selamat pagi Pak. Begini Suster, kita mau diskusi kepada Suster, bertanya mengenai siswa. Kira-kira Suster, tantangan apa yang dihadapi siswa kita nanti ke depan yang dulunya kira-kira tidak mereka hadapi? Nah, Terima kasih Pak. Bapak ini nggak sekarang di situ, ada di situ semua barang-barang ini. Mungkin untuk yang akan datang tidak perlu lagi seperti ini tempatnya dan ada yang menjaganya. Untuk yang akan datang mungkin hanya ditekan HP-nya, makanannya nanti sudah dikemas, sudah otomatis datang. Itulah salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh para peserta didik kita yang berbeda dari masa lalu. Atau juga dalam pendidikan, tidak perlu lagi harus datang ke sekolah, bangun pagi-pagi datang ke sekolah, tapi bisa hanya menggunakan gadget ya, sudah bisa belajar di rumah. Karena belajar itu bisa di mana saja. Dan mungkin bila perlu tidak perlu lagi harus yang tahun SD, mungkin ada target-target tertentu yang akan dilakukan untuk
bisa mencapai ke naik level seperti itu. Dalam bidang kesehatan, bisa saja nanti untuk tahun depan atau seterusnya itu society 45 teknologi ini mungkin dalam tubuh kita ini sudah dibuat semua jaringan-jaringan sehingga kalau naik tensi kita ada yang beritahuan, oh Anda sedang naik tensi. Nah mungkin juga dari segi transportasi kita tidak perlu lagi harus pergi ke sana, harus pergi ke tempat yang tadi itu, kita hanya bisa dari media kita ini saja. Jadi hanya yang kecil ini bisa memfasilitasi semua Baik, Suster. Dan ini sekarang pasti tidak ada di dalam benak siswa kita kan, Suster? Iya. Baik, terima kasih, Suster ya. Terima kasih. Begitulah dialog kami dengan Suster Dianti. Terima kasih. Siang, Suster Berliana. Selamat siang, Pak. Enak ya, Suster ya, samping kolam ya. Iya, sambil menikmati suasana tempat ini. Iya lah, Suster. Suster, Iya, Pak. Suster kan guru ya. Iya, betul. Baik, kita mau bertanya dulu kepada Suster. Sekarang kan masih banyak guru kita yang menggunakan cara belajar dengan cara tradisional. Apakah ini cukup untuk mendidik anak kita? Atau apakah perlu menggunakan IT misalnya dalam proses belajar mengajar? Karena ini perlu, karena sekarang perubahan zaman ini kan semua dengan IT. Apa-apa IT, apa-apa IT. Apakah misalnya IT ini perlu untuk proses belajar mengajar kita di kelas? Silakan, Suster. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Kalau ditanya terkait dengan cara tradisional, ya kita untuk zaman ini saya kira harus meninggalkan cara tradisional. Tetapi tidak lepas ya, saya katakan tidak lepas. Tetapi kita harus menerima perubahan yang ada dulu pertama ya Pak. Mindset kita harus kita ubah dulu. Artinya kita pertama menerima perubahan ini. Dan kemudian, ya, di satuan pendidikan perlu membenahi atau mempersiapkan sumber daya manusia untuk bisa menghadapi tantangan zaman ini. Lalu, pendidik harus meminimalkan peran juga dalam situasi ini udah di kelas ya Pak ya. Meminimalkan peran sebagai learning material provider, artinya bahwa guru itu tidak berperan hanya sebagai penyediaan bahan pembelajaran, tetapi boleh dikatakan pendidik harus menjadi penginspirasi bagi tumbuhnya kreativitas para peserta didik. Ya, itu satunya. Boleh dikatakan bahwa pendidik sebagai fasilitator, tutor, penginspirasi, dan pembelajar sejati yang memotivasi peserta didik untuk yang apalagi zaman sekarang kurikulum merdeka ini Pak, merdeka belajar ini, saya kira saya sudah menangkap poin-poin yang akan saya katakan. Artinya memang IT itu sangat diperlukan ya. sekali. Baik, jadi memang benar ya, berpikir global, Bertindak lokal. Artinya kearifan lokal itu jangan menjadi hilang hanya karena IT ini. Iya, Ini betul, juga perlu dijaga di sekolah Iya, kita kan. iya, Bukan, sangat penting Pak. Baik. Karena memang ya perlu kita ketahui bersama bahwa apapun ceritanya bahwa peran guru tidak boleh kita ganti dengan IT ya. Sosok seorang guru harus telah menjadi teladan bagi peserta didik ya. Begitu saya kira Pak. Baik, Suster. Terima kasih Suster ya atas pencerahannya, atas ilmu yang diberikan kepada kami. Baik, terima kasih Suster ya. Saudara, demikianlah acara Hitam Putih kok Jalan-Jalan. Dan sebelumnya kita akan meminta kepada 3 narasumber ini satu kalimat sebagai pesan untuk anak didik kita ataupun guru kita. Silakan Suster. Tetaplah sopan dalam bermedia komunikasi. Jadikan media sosial sarana untuk mendapatkan informasi yang benar dan dalam dunia pendidikan. Mari Bapak Ibu, para pendidik dan orang tua kami, kita buat controlling untuk para anak didik kita dalam penggunaan IT ini. Maju-maju, Yahubu, salam literasi.